Selamat datang di channel kami. Ini adalah iPhone XR, dirilis tahun 2018 bersamaan dengan iPhone XS dan juga iPhone XS Max. Tapi ini adalah second X Inter. Apa itu second X Inter sudah ada di video kami sebelumnya, silahkan dicek saja. Di video ini kami akan membahas tentang apa yang kami suka dan apa yang kami kurang suka di iPhone XR ini. Apakah masih cocok digunakan di tahun 2021 sampai 2022? Apakah masih pantas untuk dibeli? Simak saja video ini sampai habis. Yang pertama, yang kami suka dari iPhone XR ini adalah body dan build quality-nya yang masih bagus. Bagian depan dan belakang memakai panel Gorilla Glass, sementara itu frame dan chassisnya menggunakan aluminium, membuatnya terkesan solid dan tidak murahan. Digenggam pun terasa mantap dan enak. iPhone XR ini masih memiliki kesan yang premium. Kemudian hal kedua yang kami suka di iPhone XR ini adalah layarnya. Layarnya ini lebih luas daripada di iPhone XS. iPhone XR memiliki layar sebesar 6,1 inch, lebih besar dibandingkan dengan iPhone XS yang hanya 5,8 inch saja. Meskipun masih menggunakan panel IPS LCD, belum OLED, produksi warnanya cukup bagus dan akurat. Layar yang lebih besar ini tentu saja sangat enak jika digunakan untuk main game, nonton film, dan kebutuhan multimedia lainnya. Apalagi dia memiliki fitur White Color Gamut P3. Intinya, produksi warna lebih banyak dibandingkan dengan layar LCD biasa. Ada juga fitur True Tone yang menyesuaikan produksi warna di iPhone ini berdasarkan kondisi cahaya ruangan tempat iPhone ini berada. Bodinya sudah, layarnya sudah. Kemudian mari kita bahas mesin dan juga performanya. Untuk tahun 2021 sampai 2022 ini masih sangat reliable. iPhone XR ini menggunakan chipset Apple A12. RAM-nya memang 3 GB saja, lebih sedikit daripada punya iPhone XS yang memiliki RAM 4 GB. Namun dengan optimisasi iOS yang sangat baik, penggunaan sehari-hari masih sangat lancar. Untuk scroll-scroll Twitter, multitasking ke Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya tidak ada kendala apapun. Kemudian bagaimana untuk main game? Kami mencoba memainkan 2 game. Yang pertama adalah Genshin Impact dan juga yang kedua PUBG Mobile. Untuk main Genshin Impact sebenarnya dia bisa di setting grafik highest atau tertinggi, tapi konsekuensinya dia akan cepat panas dan frame rate sering drop. Biasanya saya setting ke medium dengan pengaturan FPS 60 fps. Jadi dia bisa berjalan dengan smooth dan lancar. Untuk game PUBG Mobile, grafiknya bisa Ultra HD dengan frame rate ultra. Tapi saran saya sih mending setting ke grafik HD agar frame rate bisa sampai set ke ekstrim sehingga pengalaman gaming lebih smooth. Kalau ngomongin performa, ngomongin juga tentang baterainya. Hal yang kami suka selanjutnya adalah baterainya yang awet. iPhone XR ini memang populer dengan keawetan baterainya jika dibandingkan dengan iPhone X dan juga XS, dan itu memang benar adanya. iPhone XR memiliki kapasitas baterai 2942 mAh, lebih besar daripada iPhone XS dan iPhone X. Untuk penggunaan saya yang jarang game, biasanya dalam sehari saya charge 2 kali. Yang pertama adalah antara jam 7 sampai 9 pagi, kemudian baru saja saya charge lagi setelah jam 6 sore. Untuk pemakaian baterainya, screen on time sehari charge 2 kali itu screen on time-nya sekitar 8 jam. Sebagai catatan, penggunaan di baterainya ini juga dikombinasikan dengan penggunaan saya yang mengkoneksikan iPhone ini dengan smartwatch secara daily atau harian. Kemudian juga dikoneksikan dengan TWS earphone Bluetooth saya. Tapi kalau Anda gamer berat, mungkin bisa charge 3 atau 4 kali sehari. Sebenarnya ini tergantung pemakaian juga. Untuk YouTube selama 30 menit dengan koneksi seluler dan resolusi 720p, kapasitas baterai turun 10%. Bermain Genshin Impact 15 menit dengan WiFi, baterai turun 7%. Sementara itu untuk sosmed Twitter dan Instagram dalam 15 menit memakai WiFi hanya turun 3% saja. Yang saya suka berikutnya adalah OS-nya. Dia sudah support iOS 15.
kemungkinan juga akan support iOS 16, 17, 18, 19. Biasanya sih mungkin 3 atau 4 tahun lagi dia masih support. Jadi jika Anda membeli iPhone XR ini di tahun 2021, tenang saja karena support OS-nya masih akan lama. Kemudian mari lanjut ke hal yang kami suka selanjutnya, yakni kameranya. Dia hanya memiliki satu kamera saja untuk kamera belakang, yakni beresolusi 12 megapiksel. Untuk kamera depan dia 7 megapiksel. Untuk hasil fotonya bisa dibilang bagus, tapi nggak spesial amat. Produksi warnanya dari hasil jepretannya memiliki tone yang natural, khas iPhone banget. Detailnya tidak hilang, dynamic range bagus, tapi untuk low light memang sedikit struggle dan menghasilkan banyak noise dan hasilnya jadi grainy, banyak titik-titiknya. Menurut kami, jepretan foto dari iPhone XR ini tidak bisa dibandingkan dengan HP flagship zaman sekarang. Lebih baik dikomparasikan dengan handphone Android dengan yang kelasnya mid-range sedikit ke atas. Itu masih bisa dibandingkan untuk jepretan fotonya. Kalau untuk video, kamera belakangnya mendukung perekaman 4K 60 fps. Kalau kamera depannya 1080p 60 fps. Yang bagus sih detail langitnya ya. Langitnya, pohonnya juga sama-sama fokus, sama-sama tercerahkan. Fokus ke tangan, fokus ke langit, fokus ke tangan. Tes kamera. Jalan dipegang pakai satu tangan. Oh itu Toyota pada ya sih. Video kamera depan. Kok kayaknya ngezoom ya? Jadi kepalanya gede. Harusnya bisa lebih zoom out lagi sih. Tapi ini bagus detailnya, langitnya kelihatan. Masih ada detail kameranya. Kamera video low light. Zoom in, zoom in, zoom in, zoom in. Just yang bisa dipuji dari kamera iPhone XR ini menurut kami adalah perekaman videonya. Dia sangat stabil dan detail yang bisa diambil juga sangat bagus. Warnanya juga menurut kami cukup akurat. Kemudian untuk fitur-fitur lain, meskipun di online shopnya dia tulisannya single SIM, tapi di iPhone XR ini sebenarnya support dual SIM. Satunya lagi adalah SIM digital. Tapi di handphone ini kami hanya menggunakan satu SIM card saja. Kemudian yang bagus menurut saya adalah warnanya. Jadi ini adalah warna hitam, ada juga warna putih, warna kuning, biru, merah yang produk red, dan juga satu warna oranye yang sepertinya itu warna koral. Jadi dia kombinasinya banyak, sesuai selera aja mau beli yang warna apa. Untuk fitur keamanan ada juga fitur Face ID. Jadi dia merekam wajah kita atau men-scan wajah kita secara 3 dimensi. Jadi ini lebih aman untuk lock dan unlock iPhone-nya. Ada juga fitur NFC. Jadi jika Anda sering memakai e-money, dia bisa cek saldo dan juga top up saldo e-money. Ada juga fitur water resistant dan dust resistant IP67. Tapi karena ini second, sudah 3 tahun usianya, lebih baik jangan dicemplungin ke air. Itu bahaya karena meskipun water resistant, jika sudah bertahun-tahun dia sealnya atau segelnya itu dia makin lama kekuatannya makin berkurang. Jadi hati-hati saja memakainya. Setengah video tadi kami membahas apa yang saya suka, apa yang kami suka, apa keunggulan-keunggulannya. Mari kita bahas kekurangannya. Karena iPhone XR ini bukanlah handphone yang sempurna. Yang pertama yang kami kurang suka adalah layarnya. Meskipun ada bagusnya, tapi dia layarnya masih IPS LCD, belum OLED. Layar IPS ini juga sedikit diperburuk dalam tanda kutip dengan bezelnya yang cukup tebal dibandingkan dengan iPhone lain yang sudah OLED atau OLED. Displaynya ini juga masih 60Hz karena yang 120Hz baru diperkenalkan di iPhone 13 Pro.
Resolusinya sendiri juga belum 1080p Full HD, masih SD di atas 720p sedikit. Tapi sebenarnya dia juga sudah lebih dari 300 ppi pixel per inch-nya. Jadi kalau orang awam melihat secara langsung tidak terlalu notice kalau iPhone ini tidak Full HD. Sebenarnya masih bagus juga sih, nggak buruk-buruk amat. Kemudian yang kami kurang suka adalah bagian kameranya. Meskipun kami suka videonya, tapi untuk jepretan fotonya, apalagi di low light, dia cukup buruk. Seperti yang kami bilang sebelumnya, rada grainy dan banyak noise. Apalagi dia tidak memiliki night mode, karena night mode baru diperkenalkan di iPhone 11 ke atas. Dia juga tidak memiliki fitur portrait untuk benda mati. Jadi fitur portrait untuk kamera depan dan belakang di iPhone XR ini hanya bisa digunakan untuk objek manusia saja. Sebenarnya fitur portrait mode ini, kalau true portrait mode, dia menggunakan kamera zoom untuk menangkap detail atau data kedalaman objek yang sedang difoto. Kemudian nanti diproses mana yang harus di zoom, mana yang harus di blur, dan mana yang harus difokuskan. Sementara di iPhone XR yang kameranya hanya satu ini, dia menurut kami full menggunakan software saja. Kemudian seperti yang kami bilang sebelumnya, kameranya cuma satu. Saya sebagai sebelumnya pengguna Android Samsung yang ada ultra wide angle, saya cukup kangen dengan ultra wide angle. Jadi mungkin ini sedikit menjadi pertimbangan jika Anda ingin memiliki variasi dalam penjepretan foto menggunakan iPhone XR ini. Untuk menutup video ini, kesimpulan kami, iPhone XR ini hardware-nya masih reliable, videonya masih bagus kalau untuk Anda ingin menjadi content creator menggunakan iPhone ini. iOS-nya juga sudah support iOS 15 dan akan support lagi iOS berikutnya. Kalau Anda ingin handphone yang spesifikasinya sangat bagus, multiple kamera, layar paling bagus di kelasnya, tentu ini bukan pilihan yang tepat. Sebenarnya ini cukup oke karena harganya sudah 5 jutaan untuk versi 64GB. Versi 128GB 6 jutaan. Ada juga sih yang jual sekitar harga 4,9 atau bahkan 4,8 juga ada yang jual. Tapi patut hati-hati dengan iPhone yang terlalu murah seperti itu. Menurut kami ini sangat bagus dan akan saya gunakan sebagai daily driver untuk 1 tahun ke depan. Sekian review dan juga pengalaman kami memakai iPhone XR ini selama 1 bulan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bye.